Shalom, salam sade, salam hari Sabtu, salam weekend buat semuanya. Salam mulai merah. Semalam ini beritanya si Trump nyatakan tanggal 1 Februari hari ini ya, itu dia mulai berlakukan tarif ke Meksiko sama Kanada 25% ya, sama Cina 10% ya, masuk ke Amerika barang impornya dikenakan tarif. Yang ini awalnya mereka pikir nggak mungkin lah, Trump cuma gertak-gertak ya kan, pengen ya istilahnya barter deal ini ya, memang niatnya begitu, dia minta Meksiko sama Kanada ya kan, intinya lu harus bantu stop imigran masuk, tapi kan nggak ditanggapi, nggak dianggap. Dia kira Trump cuma gertak-gertak, nggak taunya hari ini langsung ini juru bicara istananya si cewek itu bilang ini berlaku hari tanggal langsung market merah hari ini. Dia bilang kemarin kan tanggal 31 dia malam di sana, kita sekarang udah masuk tanggal 1, Amerika kan belum ya. Kemarin dia bilang ya besok tanggal 1 Trump akan berlakukan. Serius dia buka, wah market langsung nanggapi merah ya, langsung diskon dia. By the way, kita bahas nanti itu, kita lihat dulu sekarang market cap ini saya buat video. Market cap di 3 triliun, 51 billion, turun 1%, lebih kurang ya. Tapi volume agak hijau, dia turun, ada yang serok juga lah ya. Yang mau mungkin yang mau swing atau yang mau scalping ya kan, masuk barang dia. Adalah 17,5% volume naik ya, di 123,2 billion. Dominance juga lebih turun dibanding kemarin kan, tapi ya nggak, ini sekarang dengan BTC drop gini ya lebih kurang di 57,7 ya, juga nggak bagus juga buat altcoin ya untuk sementara ini. Nah, dia tadi monthly-nya itu nutup di 102,4 ya. Itu monthly-nya nutup di 102,4. Ya, untuk bulan Januari ini dia tutup hijau candle ya. Tapi overall belum oke juga. Pas Desember itu hitungan monthly termasuk years gitu ya, tahun ya, juga dia tutup itu shooting star ya. Jadi pas dia ambil posisi di candle bulan Desember itu, nutup di Januari 1st itu kan pagi itu monthly candle ya, monthly candlenya shooting star gitu ya, dia shooting star. Nah, walaupun ini Januari Desember dia tutup shooting star, terus Januari ini dia memang monthly-nya hijau balik, tapi hijaunya nggak cukup untuk cover ininya. Jadi ya ke depan monthly masih ini downtrendnya itu masih menguasai ya, tapi belum secepat itu juga dia ini, kelihatan dia masih, makanya saya bilang masih agak ditahan ya. Biasanya kadang shooting star itu next month-nya udah langsung merah, ini dia masih ditahan, tapi tahannya ini nggak tertahan untuk continue BTC-nya bull gitu, nggak juga. Tapi satu hal ya, kalau misalnya BTC koreksi drop di bulan Februari ini, ya kita harap ETH yang disorong gitu ya.
Ini ETH chartnya juga kelihatan lagi nunggu timing breakout juga dalam 2 minggu ke depan kayak kelihatannya, sekitar gitu 2-3 minggu ya. Ini ya kita lihat lah, kalau andai kata BTC turun, ETH bisa breakout ke atas, ya lumayan ini. Banyak yang bilang akan all season, ya sulit all season. Sekarang banyak tanya all season gimana. Ini koin udah terlalu banyak, duit berserak, terpecah. Duit itu terpecah dengan begitu banyak koin. Jadi ya sulit untuk terjadi all season. Yang ada belakangnya kita kan lihat dari kemarin mini all season saja, sebagian aja yang ada korelasi yang mau dimainkan ya gitu. Ya kan? Nah, ini bisa juga ya, mudah-mudahan kalau nanti ke depannya entah itu Maret gitu ya. Misalnya sebelum tutup kuartal 1 di Maret ini ETH dimainkan misalnya ya, dia break up ke atas ETH, mudah-mudahan ya koin-koin yang jalur ETH aja yang mungkin agak di ini. Kayaknya juga disetel udah ini kemarin itu ya, Solana pump, terus koin-koin jalur Solana yang di pump semua gitu ya. Ini bisa ETH belum kan, ngadat semua nanya ETH. Tapi kalau kita lihat kan paus masih pada serok, Trump sendiri masih serok, ETH saya rasa tunggu timing aja gitu ya. Tunggu timing di Februari ini mungkin nggak terlalu gimana, karena Februari ini juga mereka udah pada nyusun pajak, bayar pajak juga gitu ya. Mungkin di Februari nggak terlalu gimana, mungkin di Maret nanti mereka mainkan ya, entah di Maret, April ya, mungkin di saat itu ETH, mungkin giliran ETH dimainkan. Kalau lihat dari saya baca pergerakannya ya, mungkin di situ ya, BTC dia buangan koreksi, mungkin nanti ETH mulai perform. Nah di situ mudah-mudahan lah yang sangkut koin L2, yang koin ada connect sama ETH bisa di ini, mungkin di situ terakhir dimainkan jalur ETH ya. Setelah itu mungkin selesai bull ini. Saya perkirakan begitu ya. Ya kita lihatlah, ini masih analisa kan tidak ada yang garansi 100%, tapi kelihatan sudah arahnya udah mulai ini ya. Kelihatan mereka main itu dari apa itu kemarin kelihatan jalur-jalurnya gitu ya. Sebelumnya BTC dari jalur-jalur BTC BES ya kan, itu yang dimainkan tahun kemarin yang Januari sampai Maret itu kan, terus 2000 ya kan. Nah terus tahap kedua dia mulai November itu hype lagi, kebanyakan jalur Solana. Setelah Januari sampai Maret itu kebanyakan jalur BTC ya, koin-koin base lah, apalah itu alur-alur BTC di pump semua saat itu banyak. Nah yang Januari ke Maret itu, terus yang November ini ya, Oktober, November gitu ya, sampai Desember lah kita bilang ininya ya, pertengahan itu kebanyakan kan jalur ekosistem koin-koin di Solana yang di pump, termasuk dia punya meme meledak terus kan.
Nah, ini kemungkinan terakhir di 2025 ini terakhir dia mainkan mungkin ETH ya. ETH mungkin nanti akan disorong lagi ke atas ke 4.000-an atau bisa 5.000 ya kan. Who knows? Tapi kalau dia sorong lagi 4.000 pasti tembus ya. Itu kalau memang udah giliran ETH dimainkan ya 4.000 pasti tembus gitu. Nah, mungkin itu nextnya jalur-jalur ETH layer 2 yang masih stuck, mungkin itu yang giliran disorong. Jadi mau overall kayak all season seperti dulu koin-koin Pak, saya rasa udah enggak, karena koin udah terlalu banyak pecah. Jadi kelihatan irama mainnya mereka ambil ekosistemnya gitu ya. Jalur-jalur ekosistem, oh ini dulu BTC dulu, setelah BTC kalau Solana. Nah, ini terakhir ya kayaknya ETH gitu ya. Kemungkinan, jadi sabar kalau yang sangkut-sangkut di Pol masih ada harapan, atau yang koin LL2 lain, entah itu Arbitrum lah, ya kan, Optimis, ya mudah-mudahan, ya, jalur-jalur Ethereum kan ekosistem gede juga, mudah-mudahan ya agak sedikit lebih rame lah kita harap nanti ya. Mungkin masih ada, itu mungkin terakhir. Sebelum dia masuk bearish time, itu terakhir saya rasa ETH yang dimainkan. Sekarang mereka akumulasi terus ETH ya. Jadi banyak yang ngadat-ngadat ya kan, gimana ETH kok nggak. Ya mungkin udah nanti giliran terakhir, sebagai istilahnya terakhir, santapan terakhirnya sebelum tutup bullnya kali ya. Dia itu terakhir saya rasa. Iramanya kelihatan, alurnya udah ke situ gitu. Jadi ya sabar. Saya perkirakan mungkin entah di Maret atau April gitu bisa saja itu diinikan, dimainkan gitu. ETH di kisaran itu. Kalau semalam kita lihat asal volatile juga ya. Wah. Sebenarnya kalau semalam saya naik masih bisa dapat. Saya sebenarnya waktu buka market rada merah saya pengen ngelong. Itu kalau ngelong lumayan dapat. Sempet dia kemarin hijau saw ke 2008 23 tuh. Itu paling enggak kalau saya waktu itu long 200 pip bisa dapat. Tapi saya pikir ya udahlah, saya rezeki udah lumayan saw, ragu dengan ini kan, udah istirahat di saw. Pengen ngelong lagi, soalnya saya yakin ke atas 28 gitu dia nutup. Udah dia hijau terus dengan ini berita Trump naikkan tarif gitu, dolar menguat, golnya balik agak merah, sempet merah lumayan, terus akhirnya tutup hijau tipis gitu. Ya, ya, tutup hijau $3 something. Lumayan volatile dia. Jadi semalam ya itu habis dia ini ya stock market lumayan lah agak ini ya. Dow Jones ada turun 337 poin juga ya, sekitar 0,75%. S&P juga turun 0,5% juga ya. Nasdaq nggak terlalu merah, tapi cuma sekitar 0,3% gitu ya, nggak sampai 0,5%. Nah, dolar langsung menguat di 108,2 lagi dia tutup kan. Padahal semalam eventnya ya nggak gimana sih ya. Saya pikir event semalam dia PCE udah oke, saya rasa udah sesuai forecast, kelihatan dia akan ya. Jadi sebenarnya event nggak terlalu gimana. Malah Chicago PMI-nya yang saya pikir ini saya udah tahu akan jelek gitu, ternyata benar merah ya. Tapi masih merah tipis, nggak ini. Sausnya lebih berat lagi karena dia punya manufacturing lagi amblas Chicago gitu. Ya, sausnya dolarnya agak merah gitu. Kalau dengan Chicago PMI merah.
Tapi dia menguat balik setelah Trump keluarkan, dia kan jam 9.45 Chicago PMI itu ya. Nah, Trump itu announce dia punya juru bicara Gedung Putih, si cewek itu. Waktu announce tanya jawab sama jurnalis itu kalau nggak salah jam 1 siang di sana, jam 1.30 gitu ya. Ya, Indo jam 1 atau jam 1.30 malam lah ya. Nah, ini juga dia announce market drop ini untuk market Asia, yang ini udah tengah malam ya, banyak yang udah bos-bos besarnya kan istirahat tidur ya kan ya. Jadi mungkin belum sempat lepas barang juga nih, lihat gini. Ini bisa aja ya di Senin pagi market Asia bisa aja ada lebih buangan lagi agak merah. Makanya saya nunggu ini juga setelah pagi ini dia monthly candle-nya nutup hijau, tapi saya nunggu Senin pagi lagi lihat weekly-nya ini ya. Weekly-nya nutup gimana ya, nanti baru mau swing atau scalping baru lihat lah. Karena takutnya kan buka Asia market ini yang semalam nggak sempet lepas barang, mereka pikir tarif ini masih akan ngefek, mereka lepas barang dulu ya. Jadi bisa aja market masih bisa aja Senin pagi setelah weekly nutup, bisa aja masih ada diskon gitu. Nah, itu yang agak saya wanti-wanti, agak tunggu juga. Jadi mending saya tunggu setelah weekly nutup, baru lihat nanti gimana. Kalau diskon ya baru cari swing gitu ya. Atau yang scalping. Semalam ada yang scalping ini nggak? Saya semalam tahu nggak ini, saya ada scalping itu XCN, dapat dia lumayan. Saya short XCN, dua-dua drop dia ya, move sama ini. Kalau kalian ini semalam scalping, antara satu aja kalian short dia, move atau ya adalah dapat rezeki ya kan semalam. Tapi XCN lebih lumayan dia. Sempat waktu saya habis buat video dia agak naik ke atas, ya biarkan dulu. Yang penting jangan ini kan, ternyata ya dia drop balik paginya lumayan ngedropnya gitu ya, dapatlah. Jadi kalau untuk hari ini istirahat, saya lihat besok minggu gimana ininya ya. Terus kalau minggu ada yang ini ya mungkin scalping lah, kalau saya lihat ada momen yang bisa di scalping. Kalau enggak ya istirahat. Tapi saya lebih mencondong kalau mau ambil swing yaitu nanti Senin pagi kita lihat. Takutnya kan habis weekly candle tutup kita tunggu market Asia gimana geraknya. Saya takut market Asia masih ada buangan gitu, karena mungkin semalam bos-bos besar udah tidur ya kan waktu tarif. Nah begitu ini market udah tutup, mereka belum sempat buang barang. Nah mungkin tunggu buka market Asia baru ada yang lepas barang gitu ya. Possible itu kan masih mungkin gitu. Jadi ya tunggulah weekly gimana kita lihat. Terus tunggu setelah tutup, terus buka Asia market, lihat gimana gejolaknya. Oke, jadi begitu aja, singkat aja pembahasan video di hari Sabtu weekend ini. Enjoy semua, enjoy your weekend ya. Nggak usah pusing, tunggu aja market ya. Ada momen-momennya, kita pasti kalau udah rezeki nggak kemana, pasti dapat momennya kok. Oke, salam Syario dari Tokyo. Have a nice weekend. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.